Pak Guru hebat? Siap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Rahayu. Selamat, mari kita membahas tentang diskriminasi budaya positif. Adapun susunan acara kegiatan kita hari ini sebagai berikut: pembukaan, doa, ice breaking, pembahasan, diskusi, dan penutup. Tadi pembukaan sudah kita awali dengan mengucapkan salam. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Semoga acara kali ini bisa dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Mohon Bapak Ibu silakan berdiri dulu sebentar. Sudah siap Bapak Ibu? Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu duduk. Sebelum lanjut ke ice breaking, berikut kesepakatan yang silakan diperhatikan dulu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu, kalau ingin bertanya raise hand. Memperhatikan dengan baik pembahasan kita kali ini. Aktif dalam kegiatan diseminasi, dan tolong handphonenya bisa lebih pelajaran aja. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu tentang kesepakatan? Kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan ke ice breaking supaya lebih fokus dalam mengikuti kegiatan diseminasi kita kali ini. Bapak Ibu, kita sedikit menghibur diri, kita menari-nari sedikit. Bisa berdiri semuanya. Relax ya, relax biar nanti materinya masuk nih. Bapak Ibu bisa ikuti saya atau buat versi sendiri boleh. Aturannya sangat gampang. Ketika ada kata ca, kita ekspresikan, ya, ekspresi yang ceria dan bahagia, supaya berjalan acaranya juga ceria dan bahagia. Nih. Hello, Borno. Kita hari kemerdekaan, kita hormat sedikit. Even
Saya tegang. Kita lanjutkan sekarang ke acara yang lebih serius. Kita memasuki pembahasan destinasi budaya pesisir. Ya, maaf ya, destinasi. Tujuan diskusi pada kita kali ini sebagai berikut: memahami nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan budaya positif, memahami peran kontrol guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, menguatkan praktik budaya positif yang telah diterapkan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Berikut urutan dari pembahasan kita kali ini. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Berikut silakan diperhatikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sedikit permainan yang membuka wawasan kita terkait pembahasan kita ke depan. Di sana ada talang yang dikepalkan. Ya. Ini bukan mengajak berantem, ya. Silakan saya berikan sebuah instruksi memantik. Peganglah benda atau barang mati ya, jangan barang hidup ini. Barang mati di tangan Anda. Semuanya dulu memegang. Nanti saya ambil sampel mungkin 1 atau 2 orang. Saya berikan arahan. Nanti pegang benda itu, saya rayu ya, sampai habis-habisan. Semampu mungkin Bapak atau Ibu pertahankan buku seperti mempertahankan keperawanan kalian. Misalnya sekarang saya ambil sampel siapa ya? Kalau saya rayu perempuan jadi tidak baik. Yang laki-laki saja. Pak Wawan ya. Pak Wawan duduk saja di bangku. Ya, tadi kan kita sudah capek lari-lari biar tidak capek. Ya, nanti terlalu kejam saya mau sakit. Pak Wawan, pokoknya barangnya jangan barang matinya Pak ya. Jangan perlihatkan sama saya, tapi boleh bilang ciri-cirinya. Benda yang Pak Wawan pegang itu ciri-cirinya gimana ya? Panjang. Tidak semua. Panjang, berharga gitu. Kalau artinya ini sebuah barang yang tidak bisa ditukar dengan uang maupun apapun. Kira-kira bendanya mati atau hidup Pak? Kebetulan bendanya mati. Sesuai instruksi saya tadi benda mati ya, jangan benda hidup. Saya nggak berani kalau yang benda hidup. Apalagi yang panjang, nanti lari ya. Pak Wawan, saya kasih uang misalnya 1 miliar, saya transfer ke rekening Pak Wawan. Silakan kerjakan bendanya. Kalau masalah uang sebenarnya jujur yang dulu saya perlu sekali dengan uang ya, karena uang katanya bisa membeli segalanya, tetapi untuk ini susah ya, ini lebih berharga daripada uang menurut saya. Kalau saya kasih seorang wanita cantik dijadikan pasangan hidup untuk Pak Wawan ya, kulitnya putih, matanya bagus, bodinya seksi, orangnya pintar masak, pintar nyanyi, pintar nari, pintar semuanya. Bagaimana Pak Wawan? Kalau untuk wanita cantik saya mau ya, saya rasa saya masih bisa memegangnya benda yang saya pegang ini, dan saya masih bisa juga mendapatkan yang cantik ya, karena saya masih punya benda yang lainnya yang bisa saya pergunakan. Oke, terima kasih Pak Wawan. Masih dipegang bendanya? Masih, saya masih kuat ini ya.
Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjutkan, ya tidak terlalu mau menyita waktu karena waktu saya juga termasuk dibatasi ya. Biar ini itu adalah bentuk posisi kontrol. Jangan dipelesetkan kontrolnya ya Bapak Ibu. Kontrol ya. Jadi jangan dilecehkan. Silakan perhatikan, saya jelaskan sedikit ya. Saya bukan menggurui di sini, tapi kita di sini berbagi ya. Ini sebagai bentuk pengimbasan budaya positif. Silakan perhatikan kontrol ini. Kontrol ini atau self control adalah kebutuhan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur dan mengarahkan dorongan keinginan dengan berbagai pertimbangan agar mengambil keputusan yang salah dapat dihindari. Ya. Kontrol diri yang baik akan meningkatkan perilaku disiplin. Ini garis bawah. Kontrol diri yang baik akan meningkatkan perilaku disiplin ini. Nanti kita sebagai guru kita imbaskan ke siswa kita. Bisa dipahami Pak Ibu? Itu tadi salah satu permainan yang Tia kasih adalah bentuk pertahanan diri atau kontrol diri. Nanti bisa diimbaskan ke anak didik kita. Disiplin positif menurut Diana Gusti. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplinia. Nah, ya artinya belajar. Ya, bisa diperhatikan ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Intrinsik berarti dari dalam, X berarti dari luar ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Setiap individu ya. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal bisa diperhatikan di depan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi. Sekarang di sini silakan diperhatikan di depan ada A, B dan C. Ada sebuah pertanyaan romantik. Apa alasan Bapak atau Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Misalnya A, karena takut ditegur oleh atasan. Kedua, atau B, karena ingin mendapat pujian. Ini yang pencitraan ini yang kedua ya. Yang C, karena ingin menghargai diri sendiri atau menjadi teladan bagi murid. Kira-kira bisa mungkin tiga perwakilan ya menyampaikan yang mana kira-kira di antara Bapak dan Ibu teori motivasi yang mana yang mendorong perilaku Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu. Mungkin 3 sampel A, B dan C. Jadi dari sana atau mungkin kombinasi keduanya bisa satu orang atau 2 orang mungkin menyampaikan secara sukarelawan. Ya silakan Bu Susi, bisa mikrofonnya dikasih pinjam dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin alasan saya hadir di kelas tepat waktu awal-awalnya mungkin karena takut ditegur oleh atasan.
kemudian tapi lama kelamaan ada keinginan untuk menghargai diri sendiri dan menjadi contoh bagi diri saya. Oke, itu dari Bu Susi, berarti kombinasi ya A dan C. Yang lainnya ada lagi? Kurang lebih sama ya. Nah, awal-awalnya takut dulu, tapi setelah menjalani baru ada perasaan, oh ya, kenapa saya tidak menghargai diri sendiri, ya. Kemudian kenapa saya nggak jadi teladan murid-murid aja sekali. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ini lagi menurut Diana Gusen. Dalam bukunya sebagai berikut, ya, motivasi perilaku manusia. Lagi takut ditegur karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu berarti motivasi eksternal. Kalau yang lain, apa ingin mendapat pujian? Karena ingin mendapat pujian, imbalan, penghargaan dari orang lain berarti masih eksternal. Berarti yang dari internal hanyalah menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Itu baru motivasi internal. Sampai di sini ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Konsep hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk memberikan penghukuman, penderitaan atas perbuatan yang salah. Hukuman bersifat tiba-tiba, satu arah, dan menyakitkan. Kedua, konsekuensi adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan, baik itu buruk atau baik, ya. Konsekuensi bersifat langsung, disepakati dan bermanfaat. Itu berikut perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Sekarang saya berikan pertanyaan topik. Silakan bisa jawab dari bangku masing-masing ya, jawab bersama. Konsep hukuman dan konsekuensi. Contoh sebuah perilaku, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksud apa? Hukuman. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Maksud apa? Konsekuensi. Lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Oke, berarti pemahaman Bapak dan Ibu sudah luar biasa ya tentang konsep hukuman dan konsekuensi. Mungkin sudah sering menerapkan di kelas ya, hanya perlu kita tebalkan. Maka perhatikan konsep restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut konsep restitusi, ya. Kita bisa lanjutkan. Silakan diperhatikan sambil saya baca juga ya. Konsep restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompok. Bisa diperhatikan di depan secara sepintas, identitas gagal dan identitas sukses.
hukuman disiplin dan konsekuensi restitusi ya. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi kalau konsekuensi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Itu contohnya. Di sana terkait dengan pertanyaan negatif berarti hukuman. Kalau yang netral itu restitusi, netral itu konsekuensi. Kalau yang positif itu restitusi. Saya sampaikan sekali lagi biar lebih jelas. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Saya pahami? Nah, saya lanjutkan. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Satu contoh lagi, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, ya. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, ya. Kalau restitusi korban mendapat ganti rugi. Oke. Sampai di sana bisa dipahami? Nanti ada sesi tanya jawab ya. Kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas ya. Tentu Bapak Ibu yang sudah jadi wali mungkin sudah sempat mempraktekkan bagaimana keyakinan kelas. Mari kita berbagi sekarang di sini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kenapa ya? Mengapa kita harus memakai helm mengendarai sepeda motor? Menurut Bapak Ibu bagaimana ya? Kenapa harus pakai helm? Demi keselamatan. Nah, itu keyakinan dalam Bapak Ibu, dalam diri Bapak Ibu. Kenapa harus pakai masker atau cuci tangan sebelum makan? Menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, itu keyakinan dalam diri Bapak Ibu. Kalau peraturannya, kenapa harus pakai helm? Takut ditilang polisi, lumayan ya kalau ditilangnya banyak ya. Tuh, begitu salah satu ininya ya, contohnya keyakinan dan peraturan. Silakan diperhatikan tujuan keyakinan kelas, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Berikut tujuan keyakinan kelas ini. Saya lanjutkan ke ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sampai di sini ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Bisa saya lanjutkan? Prosedur pembentuk keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Menggantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ditinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Ditinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Silakan diperhatikan keyakinan kelas. Ini perlu dibedakan kalau keyakinan itu kalimatnya lebih positif. Silakan
diperhatikan contoh kalimat yang masih negatif dan kalimat yang sudah positif. Berikut ada 3 contohnya. Yang kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kalimat negatifnya, tidak boleh ribut di kelas. Kalimat positifnya, menjaga ketertiban kelas. Contoh yang ketiga, tidak berkata-kata kasar. Kalimat positifnya, menjaga norma atau etika. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjut dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas. Berikut salah satu gambar pembuatan keyakinan di kelas. Ibu bisa menggunakan kertas-kertas warna-warni ya, untuk menyampaikan ide atau inspirasi siswa terkait dengan keyakinan kelas. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas di sana. Misalnya hormat, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima atau dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Ada sebuah pertanyaan tematik. Diperhatikan Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apakah atau apa alasan Doni melakukan hal itu? Bisa satu perwakilan menyampaikan ke saya pendapatnya? Silakan. Ya, silakan. Bu Ido. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau saya di posisi Ibu Ambar, saya akan memanggil Doni, terus bertanya kepada Doni apa alasannya mengapa Doni mengambil bekal temannya. Terus ditanya alasannya mengapa. Kalau sudah dia mengasih tahu alasannya, terus cari solusinya bersama. Mungkin karena di rumah dia tidak diberi bekal, atau mungkin bekalnya kurang enak, jadinya dia ingin bekal temannya. Mungkin di sini dia itu kurang perhatian juga. Makanya kita cari dulu sebabnya mengapa Doni melakukan hal itu. Baik, terima kasih Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ilude. Pertanyaan pematik tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin tadi dia butuh kasih sayang, perhatian, kebutuhan dasarnya mungkin makanannya kurang, ya, karena masa pertumbuhan ya mungkin 1 piring kurang. Sekarang kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan bertahan hidup. Ya. Berikut adalah yang saya sampaikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut Bapak dan Ibu tadi kebutuhan mana yang paling penting? Semua. Iya. Bertahan hidup. Menurut Bapak dan Ibu. Ya. Semuanya benar, memang penting semuanya, karena semuanya ini harus seimbang, harus balance. Jika tidak balance, akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani. Ya.
Contoh simpelnya, kalau kita kurang makan, kita bisa sakit fisik ya. Kalau kita kurang kasih sayang, kita bisa stres ya. Apalagi kehilangan orang yang kita cintai ya. Hati itu sakit, ya salah-salah bisa gangguan jiwa atau neurosis. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Kita jelaskan satu-satu. Silakan diperhatikan, bertahan hidup atau survival ya. Ini kebutuhan fisiologis, biologis ya, psikologis. Silakan diperhatikan di depan. Kebutuhan biologis yaitu proses reproduksi. Kebutuhan psikologi, pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita lanjutkan ya. Kebebasan atau freedom ya. Setiap orang butuh kebebasan karena kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Tidak ada orang yang dikontrol kayak remote ya, remote atau dijadikan robot ya. Semua orang punya hak dan kebutuhan untuk bebas. Dan kesenangan ya, kebutuhan seseorang untuk merasakan senang nih. Ingin bermain dan tertawa ya, membayangkan rasa yang menyenangkan, menikmati hidup dengan senang ya, jauh dari rasa sedih. Kebutuhan penguasaan atau power ya. Mencapai sesuatu, ingin menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya ya. Kurang lebih secara singkat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan nanti ya, sesi diskusi apa? Silakan diperhatikan posisi kontrol guru dalam restitusi. Guru-guru perlu meninjau kembali dan memberi introspeksi diri bagaimana menerapkan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Sebagai guru disuruh introspeksi diri. 5. Posisi kontrol guru. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan menilai. Penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan nilai-nilai tadi dalam hati. Kita lanjut dulu ya. Terkait dengan hukum ya. Posisi mempengaruhi aturan, kayak mengawasi. Contoh pertanyaannya, kamu selalu saja salah. Oke, ada siswa datang terlambat, kamu selalu terlambat. Kita lanjut, membuat rasa bersalah. Salah satu bentuk pertanyaannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sering sekali lain-lain pelajarannya ibu. Itu contohnya ya. Lanjut ke posisi teman. Ayo bantulah ibu supaya ibu tidak terus ditegur oleh kepala sekolah atau ditegur oleh atasan ibu karena kamu sering sekali bikin masalah di kelas. Yang terakhir, pemantau ya. Peraturan apa ya yang kamu langgar? Sanksi atau konsekuensi apa ya yang dari peraturan yang kamu langgar ini? Itu misalnya oke. Posisi manajer. Contoh pertanyaannya, apakah kamu meyakininya ini sebuah kesalahan atau hal yang benar?
Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di contoh pertanyaan. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Itu contoh kasusnya. Oke. Ada 5 posisi kontrol yang bisa ibu bapak pilih. Oke. Kalau posisi penghukum, ya, hormat pada bendera selama 1 jam hukumannya, sampai pingsan siswanya, ya, 1 jam hormat nih. Beberapa kali ibu sudah menegur kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, tadi pertanyaan di atas ya, tidak menggunakan atribut saat upacara bendera. Next, kita lanjut. Posisi teman, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi, jangan diulangi lagi. Posisi utama, manajer, ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nilai apa yang kurang sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya? Oke, kita refleksi sedikit. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang bayangkan diri ibu sebagai mama atau papa di rumah sama anaknya. Peran kontrol yang mana yang paling memegang teguh biasanya, atau yang paling sering ibu bapak terapkan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Di rumah ini dulu. Belum kita sampai di sekolah. Yang mana yang paling sering bapak ibu terapkan? Teman. Oke, terus manajer. Berarti luar biasa lagi. Berarti posisi penghukum belum ya? Kalau marah sama anaknya menjatuhkan hukum atau anaknya memecahkan kaca, nggak apa-apa nak, nanti ibu ganti, ibu banyak punya uang, tenang gitu. Berarti anaknya tidak dicubit. Berarti luar biasa sekali ya. Berarti ekonomi stabil, psikologi stabil. Kita lanjut di tempat kerja atau di sekolah, mana yang paling sering diterapkan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Ada lagi? Teman. Untuk memperdalam pemahaman ibu bapak, saya ajak menyaksikan sebuah tayangan film. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 1 belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah disaksikan videonya? Sudah. Berarti posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi Manajer. Kita lanjutkan, oke? Ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut gambaran segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dengan melakukan pertanyaan semua orang yang salah, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa dalam bentuk pertanyaan, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Nah, berikut perhatikan, menstabilkan identitas, ya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Menstabilkan identitas, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah buat salah, melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tindakan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia ya, terkait dengan itu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Silakan diperhatikan. Kalimat buah ini mungkin terdengar asing buat guru ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Jadi kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, itu kurang lebih pertanyaannya. Untuk mempertebal pemahaman Bapak Ibu, saya berikan video lagi, sebuah bentuk contoh penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Kasusnya terkait dengan menghack akun teman karena alasan ini temannya lebih berprestasi, nilai temannya selalu lebih tinggi.
ini diperankan oleh siswa, ya, bukan siswa pelakunya, tapi siswa ini dia berperan sebagai terkasus, ya, untuk pembelajaran saja. Nih, silakan diperhatikan. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Sekarang kita masuk tadi ada sebelah seksi diskusi, ya, tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian saya tadi, saya beri kesempatan. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau gitu saya minta satu perwakilan dari rekan-rekan memberikan refleksi secara singkat saja tentang pembahasan kita kali ini terkait dengan budaya positif. Satu orang perwakilan saja. Silakan. Mungkin Bu Lydia atau Bu Lydia. Baik, saya mencoba untuk memberikan refleksi ini. Dari pemaparan tadi Bu Satya tentang diseminasi budaya positif, berarti kita sebagai seorang guru harus menerapkan segitiga restitusi. Itu mungkin penerapan yang bagus kita terapkan nanti di sekolah, karena dalam segitiga restitusi itu ada contohnya, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi di sana nanti murid itu sudah langsung mendapatkan solusi. Solusinya itu didapat dari dia sendiri, dan keyakinan mana mungkin yang dilanggar itu bisa dijelaskan sama murid itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih refleksinya yang luar biasa dari Bu Budi. Ada lagi mungkin rekan yang lain? Sudah cukup? Pas? Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan pembahasan kita terkait budaya positif hari ini. Demikian pemaparan dari saya. Tadi kita awali dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Jadi, silakan berdiri sebentar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Dengan diakhiri doa, saya tutup dengan praposanti. Berakhir pula pemaparan saya kali ini. Om Santi Santi.